Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki 8 Ramadan 1443 Hijriah. Alhamdulillah sampai detik hari ini masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa menjalankan ibadah saum, ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan dari hari pertama sampai sekarang ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan jadi amal soleh, jadi catatan yang penting di yaumil akhir nanti, menjadi penolong kita dan bisa menghapus semua dosa-dosa kita di masa lalu. Pada hari ini, hari yang penuh berkah, alhamdulillah kita bermuajahah kembali, bertemu kembali dalam rangka takarub, dalam rangka muajahah, dalam rangka thalabul ilmi. Karena dengan thalabul ilmi, insya Allah kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, mari di bulan suci Ramadan yang penuh maghfirah, rahmat dan barokah ini kita manfaatkan waktu-waktu di bulan suci ini dengan amal-amal kebaikan, sehingga suatu saat nanti ketika Allah melepaskan ruh kita dari jasad, kita semua berharap Allah ridho dan Allah memberikan kita kemuliaan, yaitu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, kali ini Al-Fakir ingin membahas perkara yang terkait dengan tajrid dan asbab yang dibahas oleh seorang ulama sufi yang masyhur, yaitu Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari yang mengarang kitab Al-Hikam, yang kitabnya juga masyhur, yang sering digunakan dan menjadi maroji, menjadi rujukan para kiai, para habaib, para mubalik dan mubalighah sebagai suatu pedoman dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ungkapan beliau dalam kitab Al-Hikam masyhur, banyak kalangan yang sudah mengetahui, yang berbunyi, iradatuka tajrid, keinginan kamu untuk mencapai tajrid, ma'a iqamatillahi, sementara Allah menegakkan kamu pada posisi fil asbabi, pada posisi asbab, min syahwatil khufiyah, maka itu adalah termasuk perkara syahwat yang samar. Itulah ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Kemudian beliau melanjutkan ungkapannya yang berbunyi, wa iradatukal asbab, dan keinginanmu untuk mencapai asbab, ma'a iqamatillahi iyaka, sementara Allah menegakkan kamu pada posisi fit tajrid, posisi tajrid, ihtitatun, maka itu adalah kejatuhan, minal himmatil aliyah, dari keinginan yang tinggi. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, memang kalimat ini sangat sulit dipahami oleh orang awam. Jadi yang dimaksud bahwa dalam istilah Syekh Ibnu Athaillah, manusia itu dibagi dalam dua hal, station, suasana hati. Jadi ada yang dalam kondisi tajrid. Tajrid itu dalam bahasa gampangnya kita adalah pemurnian jiwa. Kemurnian jiwa, itu murni pasrah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keinginan-keinginannya berusaha untuk mengikuti kehendak Allah dan tidak mengikuti kehendak hawa nafsu atau syahwatnya. Biasanya orang-orang yang tajrid itu
lebih cenderung menjauhkan dunia, dia berujlah, dia kemudian melakukan riyadhah, melakukan mujahadah terus menerus, melakukan suluk dalam rangka takarub kepada Allah, sehingga tidak lagi ada syahwat-syahwat duniawi yang dimiliki dalam hatinya, yang ada dalam hatinya dan ada dalam pikirannya. Kemudian al-asbab itu adalah makom kita, makom orang awam, yaitu makom di mana manusia biasa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Itu kita masuk kehidupan sebab akibat, di mana kita ikhtiar mencari nafkah untuk keluarga, berjuang demi mencukupi kebutuhan keluarga kita sehari-hari. Itu masuk dalam kategori asbab, ya. Ini menjadi pembahasan menarik di kalangan sufi karena kalangan ulama itu menganggap orang yang tidak bekerja mencari nafkah, sementara dia memiliki tanggungan keluarga untuk dicukupi kehidupannya sehari-hari, maka masuk kategori berdosa. Jadi dari sudut pandang fikih, seorang imam, laki-laki atau suami itu wajib mencari nafkah. Sementara dalam konteks pandangan persepsi Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari, ada masa-masa di mana manusia masuk kategori tajrid, di mana tidak lagi ada ikhtiar, tidak lagi mencari nafkah, semata-mata takarub kepada Allah, ya. Oke, mari kita bahas dua pendapat yang terlihat sepertinya bertolak belakang, sebenarnya tidak kontradiktif, sebenarnya saling melengkapi. Memang benar bagi mereka yang berada dalam posisi makom asbab, situasi asbab di mana kebanyakan manusia itu berada, ya, seperti kita, seperti al-fakir, masih nyari nafkah buat anak istri, itu adalah menjadi berdosa bagi kita ketika kita tidak mencari nafkah. Beda dengan mereka yang memang sudah memiliki makom-makom yang tinggi, makom-makom aulia, makom-makom para wali Allah yang memang tidak lagi ikhtiar, tetapi Allah sudah mencukupi kebutuhannya dan keluarganya melalui caranya Allah sendiri. Ya, kita lihat, ya. Itulah yang perlu kita pahami, bahwa ada orang-orang yang tidak mencari nafkah dalam arti bekerja atau berdagang, memiliki usaha, tidak. Dia hanya berdakwah, kemudian membimbing santri-santrinya dan dia mendapatkan rezeki dari jamaah-jamaahnya, itu masuk kategori makom tajrid. Dia dicukupi oleh Allah dengan caranya melalui tangan-tangan para murid-muridnya, ya. Itu tidak menyalahi syariah. Mengapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengalami situasi-situasi tersebut. Sebelum Rasul diangkat menjadi Rasul masih dalam situasi asbab, karena Rasul berniaga, mengikut berdagang bersama pamannya, kemudian pernah menggembala kambing. Ya, itu satu bukti bahwa Rasulullah pernah bekerja. Tapi ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, kemudian Rasulullah meninggalkan aktivitas tersebut, fokus pada dakwah. Maka Rasulullah bisa dikatakan dari awal makom asbab, kemudian beralih pada makom tajrid, ya. Itulah sedikit gambaran, ya. Jadi kita tidak perlu kemudian menganggap bahwa orang-orang yang tidak bekerja itu orang-orang yang berdosa, punya istri, punya anak, nggak mau kerja, kerjaannya cuma di masjid aja, ngajar ngaji. Padahal memang bagi orang-orang yang memiliki mata batin, bahwa beliau itu, orang-orang seperti itu sudah masuk makom tajrid, ya. Cuma tadi Syekh Ibnu Athaillah sudah menjelaskan bahwa tidak boleh orang-orang yang sudah masuk makom tajrid itu menginginkan makom asbab, ya. Tadi dikatakan iradatukal tajrid, kalau kita udah kepengen
mencapai makom tajrid, kita bukan kepengen ya, sudah dikarunia Allah pada makom tajrid, ma'a iqamatillahi iyaka, kemudian Allah menegakkan kita nih fil asbab, pada posisi asbab, ya, pada posisi asbab min syahwatil khufiyah, maka itu adalah syahwat. Kitanya posisinya masih makom awam, makom mencari nafkah, kita paksain nggak mau kerja, nggak apa, udah tafakur aja, ujulah ke gunung, anak istrinya kelaparan, nah itu berdosa. Kenapa? Memang kita bukan makomnya kita, makom itu bukan diminta oleh kita, tapi memang sudah menjadi karunia Allah. Siapa saja yang Allah kendaki, itulah yang masuk dalam kategori makom tajrid. Begitu juga ketika kita sudah masuk makom tajrid, pengen beralih ke makam asbab, itu juga masuk kategori kejatuhan. Artinya tadi minal himmatil aliyah, ihtitotun minal himmatil aliyah, dari posisi keinginan yang tinggi pada posisi yang rendah. Itulah ya sedikit pemahaman kita. Maka perlu kita pahami ya, ada orang-orang khusus, khos, yang memang memiliki posisi-posisi tajrid. Dia tidak, di mana dia tidak lagi beraktivitas jual beli, tidak lagi berdagang, tidak lagi bekerja, tidak lagi mencari nafkah, meskipun dia memiliki anak istri. Tapi kita lihat faktanya mereka bisa mencukupi kebutuhan anak dan istrinya. Ada yang anaknya 6, anaknya 7, 8, 9, 10, tapi Allah mencukupi dengan caranya. Itulah orang-orang yang memang sudah Allah karuniai dengan makom tajrid tadi, ya. Ya. Dasar ayatnya memang itu dalam surat Al-Qasas ayat 77 ya. Kita sudah sering dengar ya dari para mubalik yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wabtagi fima ataqallaha darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, carilah kehidupan kamu di akhirat dan janganlah kalian lupakan bagianmu di dunia. Ya, maka kalau kita memang posisi kita ini masuk makom asbab, makom orang-orang kebanyakan menggunakan ayat ini, keseimbangan dunia dan akhirat, ibadah tetap jalan, nyari duit jalan. Kalau sudah makom tajrid, maka nyari duit itu pun sudah bukan menjadi kewajiban, ya. Memang kalau dilihat dari sisi fikih, seolah-olah seluruh muslim laki-laki yang sudah berkeluarga harus mencari nafkah. Pada hakikatnya sebenarnya orang yang berada pada makom tajrid juga sedang mencari nafkah. Dia melakukan syiar agama, membimbing umat, terus membangun pesantren, membimbing santri-santrinya. Kemudian ada timbal baliknya, mendapatkan maisah untuk kemudian digunakan memenuhi kebutuhan dirinya, anak dan istrinya, memenuhi kebutuhan keluarganya, ya. Lagi-lagi jangan macam-macam nih. Kalau kayak kita ini mau jadi tajrid, pengen cita-citanya jadi wali Allah, kagak mau kerja, nggak mau apa, anaknya kelaparan, anaknya kedekeran, pinjam sana pinjam sini, bapak gua kayak kagak mau nyari duit lagi, bapak gua mau jadi wali kutub, kagak mau kerja, nggak mau apa, kadang-kadang ujulah ke tempat-tempat sepi, ke gunung, ke kuburan para wali, sampai 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan gak pulang-pulang, anak istrinya gua sama emak gua ditinggal, kagak dikasih makan. Nah, itu salah. Ketika kita melakukan praktek itu kemudian buktinya justru menyengsarakan keluarga kita, berarti memang makom kita makom asbab, bukan makom tajrid, nggak bisa dipaksain. Jadi nggak boleh kepengen, ya. Kalau kata orang Betawi mah nggak boleh kepengenan, ya. Itu karunia Allah, bukan pilihan kita, bukan kepengenan kita, bukan cita-cita kita. Terserah Allah dah. Kalau bahasa kita mah, mau ditempatin di mana kita, mau di tajrid atau mau di asbab, itu kembali pada Allah, ya. Cuma yang perlu dipahami, orang-orang tajrid itu tidak selamanya berujlah. Tetap suatu saat dia turun gunung, kembali ke masyarakat dalam rangka berdakwah. Lagi-lagi bukan melakukan aktivitas jual beli, ya, berdakwah, membimbing masyarakat.
Ya kalau ujulah terus kagak ujuk kagak turun-turun gunung, kagak bimbing masyarakat, ya itu menyalahi syariat Islam. Makanya Pangarsa Abah itu pernah pesan sama kita, Pangarsa Abah Anom itu pesan sama kita nih ikhwan TKN Suryalaya, ketika kita sudah asik berzikir jangan lupa kita harus turun ke tengah-tengah masyarakat. Jadi pengertiannya itu ya, tajrid itu bukan kemudian selamanya berujulah mengasingkan diri, hanya hanya dengan waktu yang ditentukan ya, bisa 40 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya. Ya Rasulullah aja yang setingkat Rasul aja pulang pergi. Ya, begitu nginep di Gua Hiro, kemudian pulang, terus balik lagi, bolak-balik. Masa kita yang umatnya pengen lebih dari Rasul, kan nggak mungkin ya. Oke, kita simpulkan pembahasan kita, tajrid dan asbab adalah karunia Allah yang memang itu haknya Allah untuk menentukan apakah kita masuk makom tajrid atau makom asbab ya. Nah, keduanya itu menjadi penting buat kita tadaburi sebagai bentuk motivasi diri kita agar kita bisa lebih takarub kepada Allah. Dimanapun posisi kita, ketika kita berusaha bertakwa, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, insya Allah Allah akan kasih karunia. Kedua-duanya adalah kemuliaan. Jadi nggak bisa dibedain. Kalau udah tajrid, wah tinggi tuh kelasnya, makomnya beda sama asbab. Enggak, tergantung dari bagaimana kita mentaati ajaran Islam dan ikhlas diatur oleh ajaran Islam secara totalitas, secara kafah. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fakir undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.